Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sanukruka fala tansa illa ma syaa Allah innahu 'ala raj'ihi laqadir. Allahumma inna nasta'udinuka jami'a ma 'allamtana farzuqna ilayka inda hajatina wa inna rabbil alamin. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu illa ma bismillah ma syaa Allah. La yasrifu illa bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa Allah bismillah ma syaa Allah. La ya'ti bil hasanati illa bismillah ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita angkol langsung ke sini. 144. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un haqqun 'ala Allah an la yudkhilahul jannah wa la yudkhilahum na'imah. Empat perkara atau empat sifat atau empat kejelekan atau empat akhlak yang terhina, empat macam akhlak yang sangat hina. Hak Allah secara mutlak untuk tidak memasukkannya ke dalam surga. Atau mereka lagi empat akhlak yang sangat terhina, empat akhlak yang hina, empat akhlak yang hina. Hak mutlak bagi Allah. Tidak dong abang, tidak dong be maksudnya mengantuli nabi Islam untuk tidak memasukkannya ke dalam syurga, dan ia tidak akan merasakan nikmatnya syurga. Empat sifat, empat akhlak yang sangat hina. Hak mutlak bagi Allah untuk tidak memasukkannya ke dalam syurga, bahkan dia tidak akan merasakan nikmatnya syurga. Satu, mudminu khamrin, pecandu khamar. Mudminu khamrin, pecandu khamar. Dua, wa akilur riba, pemakan harta riba. Wa akilur riba, pemakan harta riba. Tiga, wa akilu malil yatim bighairi haqqin, pemakan harta anak yatim yang bukan haknya. Pemakan harta anak yatim yang bukan haknya. Keempat, wal aqu liwalidayhi, yang durhaka kepada kedua orang tua. Wal aqu liwalidayhi, yang durhaka kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Hakim. Ya, dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita yang unsur dan pemaknaannya adalah beberapa dosa besar yang telah digarisbawahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa ini yang empat macam ini efeknya ada dua. Pertama, hak mutlak bagi Allah untuk tidak memasukkannya ke dalam surga. Dan yang kedua, tak usah berharap untuk bisa menikmati surga. Kenapakah bahasanya seperti ini? Ini bukan ancaman secara mutlak. Karena ancaman ini bahwa hak mutlak bagi Allah untuk tidak memasukkannya ke dalam surga, bahkan nikmatnya tidak akan bisa dia capai. Itu sebatas sebelum Allah Ta'ala mengampunkan atau menurunkannya karunia. Tapi ketika Allah Ta'ala memaafkan dan mengampunkan dia, maka insya Allah hadis ini akan dibatalkan dengan kemutlakan kudratnya Allah maksudnya. Jadi ini ada batasnya, ada kuotanya ataupun ada limitnya. Itu digantungkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kenapa bahasanya arba'un 'alal haqqun an la yudkhilul jannah? Empat sifat yang tidak akan masuk ke dalam surga orangnya karena dosanya sangat besar. Maka nama hadisnya atau istilah hadisnya hadis tarhib, yaitu hadis tentang ancaman yang menunjukkan bahwa ini adalah empat macam dosa besar yang bisa mengakibatkan manusianya atau pelakunya tidak masuk ke dalam surga, bahkan tidak akan ikut menikmati dahsyat dan laziznya surga itu. Mana yang pertama? Yang pertama adalah mudminu khamrin,
para orang-orang yang candu kepada khamar. Kenapa Nabi tidak mengatakan musyrik khamrin atau syaribul khamri, itu orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar itu masih ada unsur sesekali atau dua kali. Tapi kalau mudminu khamrin, yaitu orang yang punya candu atau sudah ketagihan, yang artinya harinya tidak akan pernah berlalu sebelum dia hiasi dengan menengguk ataupun meminum daripada khamar. Maka bahasanya adalah mudminu khamrin, bukan syaribul khamrin. Jadi artinya di sini ada unsur ketagihan. Di sini ada unsur candu yang susah untuk dia tinggalkan. Yang dimana khamar itu punya daya magnet yang sangat tinggi, sehingga dia menjadi orang yang tidak bisa hidup tanpa khamar. Maka orang yang sudah kecanduan terhadap khamar, seperti kita candunya terhadap rokok, ini adalah satu golongan yang tidak akan Allah masukkan ke dalam surga secara mutlak. Mutlak artinya keputusan Allah masuk ke dalam neraka, dan keputusan Allah jika Allah memberikan maaf untuknya, begitu ya. Jadi bahasanya, kenapa ada kalimat arba'un haqqun 'alallah an la yudkhilul jannah wa la yuzikuhum na'imaha. 4 perkara yang tidak akan Allah masukkan orangnya ke dalam surga, bahkan tidak akan pernah menikmati lezatnya surga. Itu artinya hadis ini punya penekanan, namanya tekanan tarhib, intimidasi dan ancaman, yang menunjukkan kata para ulama, kalau ada bahasa efeknya yang sangat besar, itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa yang sangat besar. Sama itu, Allah tidak akan menerima ibadah satu orang yang dia minum khamar selama 40 hari 40 malam. Betul, itu disampaikan para ulama-ulama kita. Tapi itu juga adalah hadis tentang intimidasi ataupun ancaman yang menunjukkan besarnya dosa minum khamar. Yang kalau Anda setelah minum dia taubatan nasuha, maka keputusan Allah bisa berubah. Karena ini keputusan Allah, dia yang menjadi hakim, dan ranahnya adalah dia yang bisa membatalkan keputusannya. Begitu. Jadi ada bahasa di sini bahwa secara mutlak hak Allah untuk tidak memasukkan dia ke dalam surga itu karena ancaman dosanya sangat besar. Makanya muncul bahasa ini. Bisa saja deh, atau bisa aja kalau Allah ampunkan, maafkan dosanya, masuk ke dalam surga, ya kan? Tapi bahasanya hakun 'alallahi, hak Allah untuk tidak memasukkannya, menunjukkan yang 4 ini termasuk dosa besar yang mesti kita wanti-wantikan, namanya hadis tentang tarhib atau ancaman. Satu adalah peminum khamar. Peminum khamar, hukum khamar itu pastilah haram. Dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitan. Jadi kalau ditanyakan, apakah kotoran syaitan? Yang pertama khamar, ya kan? Apakah kotoran syaitan? Kemudian maisir, wal maisir judi, kemudian ansab adu nasib, kemudian azlam, ya kan? Azlam itu artinya adalah sama, ya kan? Adu nasib itu sejenis semua. Itu permainan syaitan semua, atau bisa dikatakan sambatnya syaitan. Itu adalah sambat di syaitan. Ketika orang sudah masuk ke dalam, kenapa menjadi sambat di syaitan? Karena punya daya magnet namanya candu dan ketagihan. Para peminum khamar dia akan punya candu, yang ketika candunya sudah dinikmati, maka harinya tidak berlalu tanpa minum khamar. Makanya bahasa yang dipakai Nabi, mudminu khamrin, bukan syaribu khamrin. Kalau syaribu khamrin, minum sesekali. Kalau mudminu khamrin, yang kecanduan terhadap khamar, dia berkata. Yang kedua, wa akilu ar-riba, yaitu para pemakan riba. Riba ini identiknya adalah menganakkan epeng, atau anggaplah kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Setiap modal yang kita tanam yang tahu manfaatnya doang, tidak kenal ruginya, maka itu adalah riba. Contoh, saya kasih uang kepada Fauzan, ini uang silahkan kamu modalkan. Saya nggak mau tahu dia rugi atau untung, yang penting untung untuk saya. Prinsipnya kalau permodalan atau kirab dalam fikih, kalau seumpamanya kita modalkan kepada seseorang untuk memutar uang kita, maka untung rugi mesti dibagi. Itu bukan namanya riba. Tapi kalau untungnya saja yang kita ambil, itu namanya adalah riba. Saya kasih satu contoh. Saya gadaikan handphone, ini saya gadaikan kepada Ustaz Ismail. Sistem gadai ini mesti dia simpan karena sekedar sebagai jaminan. Kalau ini dia pakai diam-diam, maka dia sama dengan riba. Kenapa? Karena uang dia di saya tetap utuh jumlahnya, tapi barang saya dipakai oleh dia. Sama itu sawah yang digadaikan di kampung, saya gadaikan sebidang sawah saya kepada si fulan. Contoh, sawahnya dia pakai, hasilnya dia lahap, sepanjang uang belum dikembalikan ke dia, maksudnya uang dia belum saya kembalikan, maka dia akan memanfaatkan sebidang tanah saya. Itu namanya adalah riba. Mestinya kalau dia memakai, masuk dari bab yang lain. Pertama, boleh bab muzara'ah. Mana muzara'ah? Kerjasama dalam menanam padi yang ada di sawah. Boleh juga masuk dalam bab musyarakah, ataupun kita berkongsi modalnya, kita bagi maksudnya. Atau boleh masuk dalam bab ijarah, dia menyewa, ya kan? Karena itu sekadar jaminan. Dia menyewa, dia sewa sawah saya, kemudian dia bayar ke sawahnya. Kalau diam-diam kita pakai, contoh, itu termasuk riba karena kullu qardin.
Andaikan uang kita masih tetap utuh, tidak berkurang, sementara barang yang digadaikan kepada kita pakai semau hati kita, itu namanya kullu qardin jarra manfa'ah, yaitu satu modal yang kita tahu adalah manfaatnya doang. Contoh yang sering terjadi, ini keputusan para ulama-ulama fuqaha Syafi'iyah, yaitu mobil biasanya kalau mau lebaran itu suka kita mencari mobil yang digadaikan, ya kan? Sehingga mobil ini bisa kita bawa ke kampung. Kita ambil gade seharga 30 juta. Setelah pulang dari kampung, anggaplah uang dikembalikan, mobil kita kembalikan juga. Tapi sepanjang mobil di tangan kita, itu termasuk riba kalau mobilnya kita pakai, kalau tidak memakai pada akad yang lain. Jadi kalau mobil gadaian, kalaupun uang kita dipegang oleh dia, ini sekadar jaminan posisinya. Kalau mobilnya kita pakai mau disewa atau mau dipinjam, namanya i'arah. Mau disewa namanya ijarah. Nah, ijarah atau i'arah, pilihannya ada dua. Sewa berarti bayar, i'arah artinya tanggung jawab, berarti mau pinjam. Andai terjadi kerusakan ketika berada di tangan kita, maka itu mesti kita ganti, dan itu atas keizinan daripada pemilik daripada barangnya. Kalau dia tidak izinkan, maka sama dengan hukumnya mencuri hak orang atau memperkosa hak orang. Kemudian hukum bank, bagaimana hukum bank? Ikhtilaf para ulama dan pembahasan tentang bank itu apakah riba ataukah tidak. Kita pakai bank lah. Contoh, ambil rumah KPR atau ambil mobil, dianggaplah di mobil cicilan, kredit gitu ya. Tentunya memakai jasa perbankan ataupun bank. Ini termasuk ikhtilaf di kalangan para ulama yang tidak pernah tuntas sampai kiamat. Kenapa? Karena sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Tapi saya condong kepada pendapat Darul Ifta Mesir yang mengatakan hukum meminjam uang ke bank atau perbankan itu dibolehkan. Termasuk fatwanya Imam Syaltut, itu dibolehkan. Kenapa? Karena orang meminjam atau memakai uang bank itu karena hajat, betul. Kalau bukan karena hajat, tak mungkin dia minjam. Contoh, butuh penambahan modal. Contoh, butuh mobil bagas, hajat. Sementara dalam madhab Syafi'i ada satu kaidah dalam Asybah wal Nadhair, al-hajatu taqumu maqamat darurah. Hajat atau kebutuhan itu menempati hukum darurat. Kalau darurat terjadi, baru yang haram yang bisa menjadi halal. Cuma alangkah baiknya kita melepas daripada ikhtilaf, kalau bisa nggak usah, kan begitu kan? Tapi hukum itu adalah pilihan. Andai mesti kita harus lakukan, maka ada hukum yang diikhtilafkan para ulama, yang dimana sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Cuma riba ini mutlaknya adalah ya, yaitu sesuatu barang yang kita pinjamkan tapi kita mengharapkan sebuah keuntungan, atau sesuatu barang yang kita titipkan tapi kita mengharapkan sebuah keuntungan, itu riba. Dan orang yang melakukan itu termasuk yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan menikmati lezatnya surga. Dua. Yang ketiga, wa akilu malil yatim, pemakan harta anak yatim. Dalam hadis Nabi yang lain telah kita bahas sebelumnya, aturidu, apakah kamu mau antudraka hajatak wa yurina qalbak, apakah kalian mau Allah Ta'ala capaikan segala hajatmu dan Allah lembutkan hatimu? Jawabannya mau, kan? Apa syaratnya? Irham bil yatim wamsah ra'sahu wat'im bima ta'amta atau bima ta'imta. Sayangi anak yatim, usap kepalanya, beri makan ia apa yang Anda makan pada hari itu. Maka tudriku hajatak wa yurina qalbak, kita akan mendapatkan hajat kita dan Allah akan melembutkan hati kita. Itu syarat. Terus karena itu adalah merupakan satu perintah yang sangat luar biasa. Jadi dua ada bangun. Yang mau hidup dengan Allah, saudara, kan? Yang mau hidup berdampingan dengan Rasul, anak yatim, kan? Maka sifat seorang mukmin namanya al-muhtadun dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi dalam kitab Fiyatul Azkiya, idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara. Wannan sifatun muslimah. Idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza zalama istaghfara wa idza dzulima ghafara. Ketika Allah kasih nikmat bersyukur, Allah uji sabar. Ketika Anda yang menyakiti minta ampun, kan? Ketika Anda disakiti ampunkan. Alak mukmin apa? Berarti sifat mukmin ketika Allah kasih syukur, ketika dia uji sabar. Anda yang nyakitin, Anda menjadi pelaku, minta ampun, minta maaf. Ketika Anda yang sakitin, ampunkan yang menyakiti kita. Susah, coba. Nah, kan? Maka kata Nabi, kalau orang bisa melakukan itu, humus su'ada'u fid dunya wa hum yadkhuluna al-jannata fil akhirah. Mereka akan bahagia di atas dunia dan kelak di akhirat mereka akan masuk surga. Jadi sifat terpuji adalah sebagaimana kata Nabi, ana wa kafirul yatim hatada. Tapi sifat yang sangat terhina adalah fawailul lil musallin. Ara'aita alladhi yukadzibu bil fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Yang salah satunya adalah orang yang menghardik anak yatim.
Jadi anak yatim adalah merupakan anaknya seluruh kaum muslimin yang mesti kita utamakan dalam segala hal, karena mereka tidak punya siapa-siapa kecuali kaum muslimin yang menjadi bapaknya. Jadi apabila memakan harta mereka tanpa hak, so jadi maksud hakona bang, Anda menjadi adil. Contoh, ada anak yatim Mungli Fauzan, memang dititipkan kepada kita atau kepada Fauzan, dan anak yatim ini punya harta peninggalan bapaknya, kemudian harta dikelola oleh Fauzan, anggap disimpan, dipegang ataupun diamanahkan, dititipkan. Selama si Fauzan megang itu harta, dia keluarkan dari uang itu buat makanan anak yatim, dan dia mengambil sebagian untuk dirinya, itu hak Anda karena itu adalah ujrah. Jadi perhitungannya ujrah itu berapakah gaji orang dalam satu hari, sebegitulah ambil dalam satu hari. Contoh, gaji orang kalau kerja harian 150.000, maka kalau harta anak yatim antum yang kelola, antum yang jaga yatimnya, maka Anda bisa mengambil 150.000 sebagai ujrahnya. Itu namanya bukan makan harta anak yatim bi ghairi haqqin, tapi itu namanya makan harta anak yatim bi haqqin. Paham? Tapi kalau bi ghairi haqqin, contoh, tahu ada anak yatimku, titipkan yatim tua utos kona bang, itu juga hakim. Tapi kalau saya ambil, anggaplah ujrah saya, itu dibolehkan saja, itu nggak jadi masalah kan. Jadi begitu hakim, wajib hakim. Makanan yatim dengan hak, memang Anda punya ujrah di sana. Makan harta anak yatim dengan tidak hak, berarti Anda memakan tanpa atau di luar daripada ujrah kita. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya, wala aku liwalidahi, yang durhaka kepada kedua orang tua. Anda untuk sepakat mengapa dijelaskan dulu. Lanjut 145. Arba'un la yashba'na min arba'in. 4 perkara yang tidak akan pernah kenyang dari 4 perkara. 4 perkara yang tidak akan pernah kenyang dari 4 perkara. 4 perkara yang tidak akan pernah kenyang dari 4 perkara. 1. Ardun min matarin, bumi tidak akan pernah kenyang dari curahan hujan. Bumi tidak akan kenyang dari curahan hujan. Dua, wa untha min dzakarin, perempuan tidak akan kenyang dari laki-laki. Butuh dia kepada laki-laki maksudnya. Seperti laki-laki butuh kepada perempuan. 3. Wa ainun min nadharin, mata tidak akan kenyang dari pandangan. Dalam kurung longang. Bagi longang saja kan. Wa ainun min nadharin, mata tidak akan pernah kenyang dari pandangan. Keempat, wa alimun min ilmin, ulama atau orang alim tidak akan pernah kenyang daripada ilmu. Orang alim tidak akan pernah kenyang daripada ilmu. Jadi orang alim mau bangun, anak ujung kenyang fungsi ilmu. Kecuali mau baik baca ada. Baik. Kalau ada istilah busung lapar, itu identiknya adalah negatif. Tapi dalam hadis ini busung lapar artinya ini adalah identiknya positif. Kenapa? Busung lapar yang positif itu kata Nabi cuma pada 4 perkara, 4 kasus. Artinya perut yang tidak akan pernah kenyang itu cuma 4. 1. Sebanyak apapun air atau yang namanya bumi tidak akan pernah kenyang dari curah hujan. Lagi dong bang. Manetek udan targonang menjadi banjir, hitungan 1 jam, 2 jam, 2 hari, 3 hari akan ditelan kembali. Jadi sebanyak apapun akan ditampung oleh tanah. Makanya sebagian kata para ahli hukama atau para orang-orang bijak, jika Anda pengen punya sifat, maka milikilah sifat daripada tanah. Diinjak dia akan diam, diapakan pun dia akan sabar, dan dia akan mampu menampung apapun yang diletakkan di atas dia. Tapi pada saatnya ketika kita masuk ke dalam, dia bisa mengintipnya maksudnya. Artinya prinsip daripada tanah itu namanya anasir tanah, punya sifat yang sangat luar biasa, yang identiknya adalah sobar. Itu adalah sifatnya tanah, betul ya? Nah, maka tanah ini termasuk busung lapar yang positif. Artinya tanah itu tidak akan pernah kenyang dari curahan hujan. Sebanyak apapun akan ditampung oleh tanah. Tokin dari beli itu ini dimulai kan itu warna tanah. Yang kedua, wa unsa min dzakarin, perempuan tidak akan pernah kenyang daripada laki-laki. Perempuan termasuk busung lapar yang tidak akan pernah kenyang daripada laki-laki. Artinya setiap perempuan itu pastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi ju'ilat atau khudiqat min dila'i aisar, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok laki-laki. Maka karena mereka tulang rusuk yang bengkok diciptakan dari laki-laki, maka perempuan itu butuh kepada laki-laki. Kalaupun bahasanya di sini adalah perempuan butuh kepada laki-laki,
seperti laki-laki yang butuh kepada perempuan. Cuma karena perempuan butuhnya kepada laki-laki dibungkus oleh rasa malu, sementara laki-laki itu bisa berekspresi semaunya. Maka yang dijelaskan Nabi dalam hal ini, unsa min dzakarin, dominannya perempuan digantungkan kehidupannya dengan laki-laki, karena mereka bukan makhluk pekerja. Mereka diciptakan bukanlah untuk jadi kuli, mereka diciptakan bukanlah untuk jadi pembantu. Dia diciptakan bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak, bukan diciptakan dari tulang kepala untuk dijunjung dan dijadikan mahkota, tapi diciptakan dari satu rusuk yang bengkok dari sebelah hati, karena mereka adalah para penghuni hati yang tidak boleh dikeluarkan daripada hati. Itu perempuan. Maka mereka tidak akan pernah nyaman dalam hidup kecuali mereka diposisikan dalam hati, dan biarkan dia menyendiri dalam hati kita. Tidak boleh Anda duakan di dalam hati Anda. Maka mereka itu ibaratnya seperti cermin yang utuh ketika retak, maka tidak akan pernah utuh kembali. Buratannya akan kelihatan. Dan sistem atau sifat perempuan, 1000 kebaikan yang kau taburkan dan kau lakukan untuk dia akan hilang sesaat dengan satu sakit hati yang kau torehkan dalam hatinya. Dan untuk menyenangkan mereka tidak kau harus berikan permata, tapi cukup kau berikan dia janji manis yang mesti Anda tunaikan. Tapi penelitian mengatakan secara investigasi, laki-laki itu resikonya adalah banyak gundul alias kalpal, sementara perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki yang penyakit kencing manis. Kenapa laki-laki lebih banyak gundulan daripada perempuan? Karena menurut Nabi Daud alaihi salatu wassalam, inni a'udzubika minal mar'ati allati tushayyibani qabla waqtil bashir. Ya Allah, lindungi aku dari seorang istri yang membuatku beruban sebelum waktunya beruban. Maka kalau ada uban di laki-laki, itu dominannya penyebabnya adalah karena kesusahan pangarsak ni istrinya. Perempuan lebih banyak kencing manis daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan lebih banyak menelan janji manis dari sang laki-laki yang tidak ditunaikan, hanya sekedar janji, tinggal janji. Namanya jambu, bukan jambu kristal, tapi jambu janji busuk. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, baru kemudian yang tidak akan pernah kenyang yang kedua, perempuan dan laki-laki. Kenapa? Karena perempuan diciptakan karena laki-laki. Maka apakah makna Hawa? Ya kan? Ada tidak Hawa, Bang? Man khuliqat min hayyin, yaitu makhluk yang diciptakan dari sosok yang hidup. Itu namanya Hawa. Bukan hawa. Kalau hawa angin, kan? Kalau hawa angin, betul kalau hawa angin, kan? Nyawa, osa, hawa. Jadi itu kan nyawa atau uang, ya kan? Malah nyawa osa memang osa. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa'inun min nadar. Jelas. Anda perlongang ko lingkalak tuhobang wa'inun bin nazar. Itu fitrahnya bahwa mata tidak akan pernah kenyang dari pandangan. Sifat nasution sebagian begitu masuk ke rumah orang, longang tu ginjang. Tadi tersifat-sifat nasution. Dan mata memang tidak akan pernah kenyang dari pandangan. Kenapa? Karena dia diciptakan adalah untuk melihat. Betul. Ya kan? Makanya ketika sholat untuk mendukung dan membantu kehusyukan, kata Nabi, karena fitrah mata itu adalah untuk memandang, maka mesti tundukkan mata Anda ke bawah. Kecuali berdoa setelah wudhu. Kalau doa setelah wudhu, mesti pandangannya ke langit. Itu ittiba kama fa'alan Nabi. Tapi selain dari itu doa apapun, mesti pandangan matanya ke bawah. Maka kiblat mata ketika doa dalam wudhu adalah ke langit. Kiblat mata dalam sholat dan di luar sholat ketika berdoa adalah ke bawah, ke tempat sujud maksudnya. Dan ketika kita maksudnya menetapkan pandangan mata ke langit, bacakan seperti biasa Allahumma ja'alni minat tawabin, kemudian sambung dengan inna anzalna fi lailatul qadri. Dalam tafsir Ats-Tsaqalain jilid 5 halaman 613 dikatakan, Nur Tsaqalain tafsirnya, bahwa siapa yang membaca Al-Qadar 1 kali setelah wudu, maka itu pahalanya sama dengan beribadah 50 tahun. Kalau dibaca 2 kali, pahala Nabi Musa dan Ibrahim akan dipersembahkan kepada kita. Kalau baca 30 kali ke dalam air yang berada di tempayannya tempayan baru, kemudian baca 30 kali dengan bacaan tartil, ulang bacaan soal baca biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Soal majmul. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadar, terus. Saya ngaji. Kemudian niatkan buat apa hajat, pakaikan untuk minum, masukkan sedikit ke bak mandi, pakaikan untuk wudu, usapkan kepada yang sakit,
insya Allah hari ketiga Allah Ta'ala sembuhkan. Mesti yakin. Kalau kita ziarah dalam kitab I'adatul Talibin kirim ini halaman saja 119 kan, bahwa setiap orang yang meninggal dunia ambil segenggam tanah dari tanah galian, kemudian bulatkan ataupun golong masongi, bacakan inna anzalna 7 kali, summa udkhila fi kafanihi, masukkan ke dalam kain kafan orang yang meninggal dunia, fala yu'adzab fi qabrihi, dia tidak akan disiksa dalam kuburnya. Oke, kalau sudah ditanam, kita mau ziarah, letakkan telapak tangan kanan di atas kuburan, mau dari kakinya, tengahnya atau kepalanya, bacakan inna anzalna fi lailatul qadri 7 kali, maka insya Allah itu juga akan diamankan penghuninya dari siksa kubur. Insya Allah bulan 12, bulan kita abang, kita amalkan ilmu nawan. Amin. Mari kita serut tehnya. Jangan ya. Wa'in min nabar. Jadi paladong maparlongang mentongko, itu Nabi yang bilang wa'in min nabar. Ulang salah ulit na parlongang ini. Ulang kulungang lawa tersultun wa'in min nabar. Paham kan? Lanjut. Wa'alimun min ilmin. Orang alim tidak akan pernah lepas daripada ilmu. Kenapa? Oh, pertanyaan lah. Kamu coba jawab. Kenapa? Lagi. Belokkan dulu harap sana. Kita nyalakan dulu. Belokkan dulu. Belokkan dulu. Belum pergi bang. Yang diberikan tak? Benar sudah. Semua itu okey. Wa alimun min ilmin, orang alim tidak akan pernah kenyang daripada ilmu. Kenapa? Logika rasanya. Kiamat dunia kabar. Fitrah. Harusnya orang jahil tidak kenyang dari ilmu kan? Ini orang alim tidak akan. Orang alim itu semakin banyak baca, semakin merasa bodoh. Yang lain. Kalau masuk juga cuma adong lepas. Oke, saya kasih logika. Orang alim tidak akan pernah kenyang daripada ilmu. Abang. Iya loh, logika nào? Orang yang pernah pakai handphone harga 4 juta, kalau dia punya duit, kira-kira dia beli handphone di bawah 4 juta atau di atas 4 juta? Di atas 4 juta, logika ya. Oke. Orang alim itu, kalimat ilmu itu dirangkai dari 3 arti. Ainnya, maknanya iliyin, tinggi. Orang berilmu tinggi. Orang yang udah tinggi, masihkah dia pengen lebih tinggi di hadapan Allah atau pengen ke bawah? Tinggi. Pas dia cari ilmu untuk meninggikan kembali kedudukan dia. Jelas. Orang ilmu itu pasti latifun, lemah lembut sifatnya. Kata Nabi bahwa penghuni syurga itu karena memiliki 4 sifat mereka dimasukkan ke dalam syurga. Mana itu? Qaribin. Pertama adalah sahlin, qaribin, layyinin, kan? Yaitu mereka itu yang gampang memberikan solusi kepada siapapun yang punya masalah intinya. Nah, kalau dia lembut, contoh, dia sudah merasakan indahnya menjadi orang yang sangat lembut. Yang dimana dalam ungkapan Ka'bul Ahbar, man la tarham la turham. Yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Kira-kira kalau orang sudah mendapatkan kasih sayang dari seseorang, berusahakah dia membesarkan nilai volume kasih sayang itu, atau dia berusaha untuk dibenci orang yang menyayangi dia? Pasti usaha untuk lebih disayangi dong. Sama dengan orang berilmu, karena dia merasakan indahnya punya sifat kelembutan, sehingga orang juga berbuat lembut kepada dia. Dia mencari ilmunya untuk lebih tinggi dalam kelembutannya. Jelas. Mimnya adalah malik, ya kan? Raja atau penguasa. Orang yang sudah berkuasa, contoh, dia gubernur, bermimpikah dia untuk kembali kepada jadi bupati atau camat, atau dia bermimpi untuk jadi presiden? Orang berilmu juga demikian, karena dia sudah menjadi penguasa, maka dia akan berusaha kekuasaan dengan ilmunya akan lebih tinggi. Makanya alimun min ilmin tidak akan pernah kenyang. Jadi sebaiknya makan ngantar jawab susah kita. Kenapa Ustaz kalau orang alim itu tidak pernah kenyang daripada ilmu?
May parjawab sini. Isip dia dah deh. No, tu Ustaz. Tu ning ulun ya kan. Masuk akal lu jawab ning ulun ya kan. Tata ini nah. Ana dia malam bersapun na pintaran lo bangun, lagi mencoba don. Kan mau jadi ustaz kan. Oh, karena begini ning nasuhan tuh. Oh. Kan? Karena begini. Oh, namanya on namanya juga dan tahu bang itu makanya orang alim lah yang merasakan bagaimana kedudukan yang tinggi, martabat yang sangat luar biasa. Orang alim lah yang merasakan bagaimana indahnya sifat kelembutan yang berbalas juga kelembutan. Orang alim lah yang merasakan punya kedudukan yang tinggi atau menjadi seorang raja. Maka karena dia sudah merasakan dahsyatnya manfaat ilmu, dia mencari ilmu lagi supaya lebih tinggi martabat dan kedudukannya. Makanya alimun min ilmin tidak akan pernah kenyang sampai kapanpun. Itu jawabnya. Main-main jor. Main-main. Non bisa sambung. Loncengnya. Kau tak boleh ngomong.